Makanya kita hari ini akan belajar mengenai luas permukaan kubus. Hari ini merupakan pertemuan ke-17 kita. Apa sih yang akan kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Yang pertama, kalian akan bisa menentukan luas dari permukaan kubus. Yang kedua, kalian juga bisa menentukan panjang sisi dari kubus jika diketahui luas permukaannya. Oke. Coba, di sini Bu Fitri akan menampilkan beberapa benda. Anak-anak ingat nggak benda-benda ini berbentuk apa? Coba, Kubus, kubus, Bus, kubus, 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 bus, Bu. kubus, kubus. Oke, kata anak-anak ini adalah benda-benda yang berbentuk kubus. Lalu, apa itu bangun kubus? Ada yang tahu? Kalau kubus merupakan bangun ruang yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang memiliki luas sama. Oke, terima kasih Mbak Alifa. Jawabannya sudah sangat benar, nggih. Kubus itu memiliki 6 sisi dengan luas yang sama. Apakah anak-anak yang lain juga mempunyai jawaban yang sama? Coba teman-teman yang lain, apakah memiliki jawaban yang sama? Oke, Bu Fitri anggap anak-anak punya jawabannya sama, nggih, tentang kubus yang sudah disampaikan oleh Mbak Alifa. Kubus merupakan bangun ruang yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang memiliki luas sama. Ini merupakan contoh dari bangun kubus. Nah, bagaimana kita menentukan luas permukaan kubus? Nah, misalkan di sini Bu Fitri memiliki bangun kubus dengan titik-titik sudutnya A, B, C, D, E, E, F, G, H. Seperti tampak pada slide kalian, ya. Coba kita hitung ada berapa sisinya yang menutupi kubus ini. Coba, yang atas ini satu, yang bawah ini dua, yang kiri tiga, yang kanan ini empat, yang depan ini lima, yang belakang ada enam. Ternyata kubusnya ini memiliki 6 sisi. Kira-kira bentuknya seperti apa ya? Mbak Alifa tadi bilang, kalau kubus ini tadi terbentuk dari bangun datar apa, Mbak Alifa Debi? Bangun ruang yang memiliki 6 bentuk persegi, Bu. Oke, berbentuk persegi. Misalkan saja, untuk bagian sisi yang atas ini, Bu Fitri taruh seperti ini. Nggih. Coba Bu Fitri ingin Mbak Ceta untuk menjawab. Mbak Ceta, misalkan persegi yang atas ini dari sisi yang berwarna merah, Bu Fitri taruh seperti ini satu, nggih. Kira-kira Mbak Ceta bisa nggak menentukan luas dari persegi ini? Kira-kira luas persegi itu apa, Mbak Ceta? Mbak Ashifa Ceta, disilahkan membuka mikrofon. Iya, Bu. Mbak Sisi Ceta, kali apa? rumusnya sisi kali sisi. Oke, benar sekali. Luas persegi itu sisi kali sisi. Nah, atau bisa kita lambangkan S seperti ini, nggih. Sisi kita lambangkan S, sisi kita lambangkan S. Luasnya yaitu sisi kali sisi. Coba Mbak Ceta hitung ada berapa persegi di kubus ini. Kita sudah menghitung tadi Mbak Ceta ada berapa tadi? Ada 6. Oke, ada Ya. 6. Jadi, apa sih luas permukaan kubus itu? Luas permukaan kubus adalah
luas bangun datar yang menyelingkupi seluruh permukaan kubus. Jadi, jika kita bicara tentang kubus, yang menyelingkupi kubus ini ada 6 persegi. Jadi, luas permukaannya juga dari 6 persegi ini. Satu persegi memiliki luas sisi kali sisi, atau bisa kita tulis S pangkat 2. Jadi untuk kubus karena ada 6 persegi, maka bisa kita tuliskan dengan 6 kali luas sisi. Coba, 6 ini dari kubus ini memiliki 6 persegi. Nah, dikalikan luas sisinya. Karena yang kita bahas adalah luas permukaan kubus. Luas sisi, karena bentuknya persegi, maka rumusnya adalah S kali S atau S pangkat 2. Bisa kita tulis seperti ini atau seperti ini. Jadi di sini anak-anak bebas mau memilih untuk menggunakan 6 kali sisi atau menggunakan 6 kali S pangkat 2. Bagaimana dari penjelasan ini? Apakah anak-anak bisa memahami? Bisa. Bisa, Bu. Sudah bisa. Bisa, Bu. Oke, alhamdulillah anak-anak sudah bisa memahami. Jadi nanti ketika anak-anak mau menentukan luas permukaan kubus yang digunakan rumusnya yang dua bawah ini. Bisa 6 kali sisi atau 6 kali S pangkat 2. Oke. Karena anak-anak sudah paham, kita langsung saja untuk mencoba contoh soal berikut. Coba di sini Bu Fitri meminta tolong Mas Senolis. Coba Mas Senolis, Bu Fitri ingin mendengar jawabannya. Dibuka dulu mikrofonnya, nak. Oke, dibaca pertanyaannya dulu. Hitunglah luas permukaan kubus berikut. Oke, di situ sisi dari kubusnya berapa, nak? Ukurannya? 18. Oke, coba Mas Senolis dikerjakan dulu nggih dengan rumus yang ada tadi. Coba Mas Senolis masih ingat enggak rumusnya apa yang sudah kita pelajari tadi? Untuk mencari luas permukaan kubus. Sisi kali sisi. Hanya sisi kali sisi. 6 kali pangkat 2. Oke, 6 kali. Sisi pangkat 2. Oke, benar sekali jawaban Mas Senolis. 6 kali sisi pangkat 2. Mas Senolis bisa mengerjakan? Coba nggih, Bu Fitri tunggu. Teman-teman yang lain juga mengerjakan nggih. Nanti kita cocokkan jawabannya dengan jawaban Mas Senolis. Bu Fitri berikan waktu 2 menit untuk menyelesaikan. Anak-anak yang lain juga mengerjakan nggih. Iya, Bu. Coba anak-anak di sini ada Pak Rohman juga. Ada yang mau say hi sama Pak Rohman? Enggak. Oke, Bu Fitri sampaikan untuk anak-anak yang nantinya akan belajar TPH secara luring di sekolah, nanti jika ingin meninggalkan Google Meet, Bu Fitri silahkan tanpa pamit melalui voice, Bu Fitri silahkan. Maaf nggih jika ada banyak suara di lingkungannya Bu Fitri ini, karena Bu Fitri tepatnya berada di sekolah. Di sini ada banyak bude-bude dan Bapak Ibu guru yang lewat di depan kelas. Nggih, Bu Fitri mohon maaf jika suasananya sedikit ramai. Ya.
Bagaimana Mas Enolis? Sudah bisa menemukan luas permukaan kubusnya? Sudah. Alhamdulillah. Caranya seperti apa, Nak? Coba bisa dijelaskan. 6 dikali 18 pangkat 2. Oke, setelah itu, 11 dikali 18 sama dengan 144. Lalu hasilnya 324 dikali 6 sama dengan 1944. oke, terima kasih Mas Enolis atas jawabannya. Untuk Ananda yang lain yang sudah mengerjakan, coba bisa dibuka mikrofonnya dan menyebutkan namanya untuk teman-teman yang Aku. lain. Namanya siapa, Alisa Nak? Putri Akila. Oke, Mbak Alifa. Jawabannya apa, Nak? 1944 cm 2. 900. Oke, Mbak Akila Vega, jawabannya berapa? 1944. Oke, terima kasih untuk yang sudah memberikan jawaban. Apakah ada Ananda yang lain yang sudah bisa menentukan luas permukaan kubus ini? Ah, namanya siapa, Nak? Nafisa. Oke, jawabannya berapa? 1944. Oke, Bu Fitri tampung, G. Teman-teman yang lain seperti apa jawabannya yang sudah menyelesaikan? Saya Bu. Namanya siapa, Nak? Baik. Oke, Mas Ubaid, jawabannya berapa? 1944. Oke, terima kasih untuk anak-anak yang sudah menjawab. Sekarang coba kita bahas bersama-sama, G. Apakah benar jawabannya 1944? Coba. Tadi kita menggunakan rumus luas permukaan yaitu 6 kali sisi. Karena di sini kita mengetahui sisi dari kubusnya yaitu 18 cm bisa kita masukkan pada rumus. Jadi 6 kali 18 kali 18. Kita lakukan perkalian. Jika anak-anak menghitungnya dengan benar, maka akan menemukan hasil 1944 cm pangkat 2. Jadi anak-anak ini bacanya adalah centimeter pangkat 2 atau sentimeter persegi biasanya gitu. Oke. Anak-anak bisa memahami dari contoh soal ini? Bisa, Bu. Coba Bu Fitri ingin mendengar suara-suara yang lain. Ini kan yang gabung sudah banyak, oke? Bagaimana sudah bisa memahami apa kurang memahami? Sudah. Bisa, Bu. Bisa Bu. Alhamdulillah, anak-anak sudah bisa memahami dari contoh soal yang disampaikan. Sudah Nah, coba anak-anak mencatat, nggih, rumusnya ini. Habis ini Bu Fitri berikan 2 soal mengenai luas permukaan kubus. Anak-anak sudah mencatat hasil jawaban dari soal ini? Jika sudah dicatat, maka akan kita lanjutkan, nggih. Bu Fitri sampaikan kembali, disilahkan untuk Ananda yang ingin meninggalkan Meet karena adanya luring TPG, bisa meninggalkan Meet. Nanti bisa diganti dengan menonton video hasil rekaman Meet ini yang akan Bu Fitri kirimkan melalui Google Classroom. Oke, oke, Bu Fitri lanjutkan. Nah, di sini ada 2 soal. Tadi contohnya 18 cm ya? Di sini 18 lagi. Mohon maaf, nggih, di sini Bu Fitri memberikan soal yang sama, maka kita ganti saja ukurannya di sini. Maaf, nggih, di sini silakan anak-anak ganti ukurannya menjadi 23 cm. Nggih. Oke, nanti jawabannya ini nanti yang keluar juga pasti jawaban dari soal yang 18 cm. Mohon maaf, nggih. Silakan anak-anak nomor 1 dan nomor 2 ini dikerjakan. Nomor 1 ukurannya diganti 23 cm. Oke. Bu Fitri berikan waktu sekitar
3 menit untuk anak-anak memilih mau mengerjakan nomor 1 atau nomor 2. Nanti kita tampung jawabannya, lalu kita bahas bersama-sama. Oke, Bu Fitri silakan untuk anak-anak mengerjakan. Coba selagi anak-anak mengerjakan 2 soal ini, di sini Bu Fitri mau menanyakan untuk anak-anak yang masih kurang memahami. Coba anak-anak jangan takut untuk bertanya dan mengemukakan pendapatnya jika memang dirasa dalam memahami pembelajaran ini masih kurang memahami. Nah, anak-anak jangan malu untuk bertanya agar bisa lebih memahami dari materi yang disampaikan. Adakah anak-anak yang ingin bertanya terkait dari yang Bu Fitri sampaikan ini tadi? Anak-anak di sini memilih satu saja, nggih, dari 2 soal ini. Lalu nanti kita cocokkan jawabannya bersama-sama. Nanti ada yang Bu Fitri tunjuk juga untuk memberikan penjelasan dari soal tersebut. Anak-anak, ada yang sudah menyelesaikan soal ini? Saya Bu Saya sudah. Bu Oke, sudah. namanya siapa? Saya Bu sudah. Happy. Alif Yang saya Bu belum. sudah. Oke, namanya siapa, Alisa nak? Debi yang nomor 1, 23 cm. Sama dengan 3.174, Bu. 3.174. Persegi. Oke, Bu Fitri tampung dulu jawabannya, nggih. Tadi Bu Fitri lihat Mbak Briza mau menjawab. Disilakan untuk Mbak Briza menjawab soal. Sudah selesai nomor berapa? Nomor 2, Bu, sudah selesai. Jawabannya berapa, nak? Jawabannya 256 cm persegi. Oke, jawabannya Bu Fitri tampung dulu, nggih. Untuk teman-teman yang lain, adakah yang sudah selesai? Saya Bu Namanya siapa? Nafisa. Oke, Mbak Nafisa. Jawabannya berapa untuk nomor berapa? Nomor 1. Oke, nomor 1. Jawabannya 3.174. Oke, 3.174. Coba teman-teman yang lain, apakah memiliki jawaban yang berbeda? Saya Bu. Saya Nomor Bu, Raffi. Namanya siapa, nak? Saya Bu. Naftian. Bu Akila. Sudah. Silakan. Ini yang sudah diberikan. Kan memang sudah enggak. Sudah. Coba anak-anak, di sini Bu Fitri mau memohon maaf untuk siswa yang sudah telah bergabung dan ingin bergabung dalam pembelajaran dan tidak bisa masuk mengikuti. Di sini ketika Bu Fitri sudah menayangkan PPT, Bu Fitri sudah tidak bisa untuk menerima yang baru join, nggih. Jadi diharapkan jika anak-anak terlambat bergabung, maka pilihan opsinya anak-anak harus bergabung menggunakan email pribadi yang sudah dikirimkan undangan Google Meet. Anak-anak bisa memahami? Bisa, Bu. Bisa. Oke, kita lanjutkan, oke? Apa, nak? Saya mau jawab. Oke, Mas Safiul. Jawabannya berapa?
Untuk nomor berapa dan jawabannya berapa? Iya, Bu, nomor 2. Nomor 2. Nomor 2, Saya nomor 1. namanya siapa? Oh, Mas Sofio nomor 1. Jawabannya berapa, Nak? 3.174. Oke, 3.174. Tadi Bu Fitri lihat Mas Devon mau menjawab. Mas Devon sudah mengerjakan nomor berapa? Mas Devon? Saya mau menjawab nomor 1 dan nomor 2. Oke, Mbak Ceta, silahkan dijawab. Nomor 1 yang ukurannya 23 cm. 384. Terima kasih Mas Devon sudah menjawab. Silahkan Mbak Ceta untuk dilanjutkan. Nomor 1 yang nomor 1 jawabannya 3.174. Nomor Oke. 2 jawabannya sama dengan 384. Oke, 384. Nah, anak-anak sudah mengerjakan nomor 1 dan nomor 2, maka coba kita jawab secara bersama-sama. Oke, nomor 1. Bu, saya sih. Oke, Mas Ubaid hasilnya berapa? Nomor berapa? Nomor 1, 3.174. Oke, nomor 2. 74. Nomor 2, 384. Oke, terima kasih untuk anak-anak yang sudah membantu menyelesaikan persoalan nomor 1 dan 2. Kita akan menjawab bersama-sama, oke? Apakah benar hasilnya tadi? Nomor 1, 3.174 dan nomor 2, tadi ada yang menjawab 256 dan ada yang menjawab 384. Oke, nomor 1 tadi, karena Bu Fitri salah tulis soalnya sama, oke? Tadi 18 cm, maka di sini pasti jawabannya juga beda. Nah, setelah Bu Fitri hitung, jawabannya benar adalah 3.174 cm pangkat 2. Oke, untuk yang nomor 2, jawabannya yang benar adalah 384 cm pangkat 2. Anak-anak yang tadi sudah mengerjakan dan jawabannya masih salah, disilahkan untuk mengerjakan ulang, oke, nantinya setelah pembelajaran berakhir. Nah, kalau bisa dikerjakan ulang dan mendapatkan hasil yang seperti di slide kalian untuk nomor 1 dan nomor 2. Nantinya jika anak-anak masih memiliki problem dalam menyelesaikan soal, disilahkan untuk japri saja di WA-nya Bu Fitri, barangkali ada yang mau ditanyakan, oke? Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembelajarannya. Coba mikrofonnya ditutup semuanya, nggih. Mas Rafles ditutup dulu mikrofonnya. Nah, setelah kita menentukan luas permukaan dari bangun kubus. Kalau dibalik seperti apa? Kita tahu luas permukaannya, yang dicari adalah sisi dari kubusnya. Nah, kira-kira gimana ya? Coba kita selesaikan persoalan berikut. Di sini, silakan anak-anak memperhatikan slide PPT-nya. Bu Fitri tampilkan soal dan cara penyelesaiannya. Nanti Bu Fitri berikan waktu beberapa menit untuk anak-anak memahami hasil penyelesaiannya. Dan nanti akan Bu Fitri berikan pertanyaan bebas terkait dengan apa yang kalian pahami dari cara penyelesaian soal tersebut. Yang bisa menjelaskan, disilahkan membuka mikrofon dan menjawab atau memberikan penjelasan dari yang ada di slide. Bagaimana anak-anak? Ada tampilan di slide kalian?
Bu Fitri mau mengecek apakah sinyal jaringan di rumah kalian masih stabil? Masih Bu, masih stabil. Oke, Masih stabil. agar Stabil lah. anak-anak memahami penyelesaian soal dari tampilan slide ini, nggih. Nanti jika anak-anak sudah paham, disilahkan untuk membuka mikrofon dan memberikan penjelasan. Bu Fitri berikan waktu sekitar 3 menit untuk memahami dan mencatat dari yang ada di slide ini. Jangan lupa dicatat, nggih. Coba anak-anak sudah mencatat dari yang ada di slide ini. Sudah. Oke. Di pojok ini, Bu Fitri memberikan tambahan mengenai perpangkatan atau pangkat 2. Coba anak-anak cek pada slide yang berwarna merah tulisannya. Apakah yang Bu Fitri tulis itu benar semua dari 1 pangkat 2 sampai 9 pangkat 2? Apakah hasilnya memang benar? Bisa dibantu dicek. Untuk Mas Satria, jika di rumahnya sinyalnya masih kurang bagus, enggak apa-apa, diikuti saja dulu. Nanti bisa melihat tayangan ulangnya jika dirasa dalam sekarang ini masih ada yang belum dipahami, nggih. Bisa dilihat lagi tayangan ulang dari MIP ini. Anak-anak, ada yang sudah bisa memahami penyelesaian dari cara menentukan sisi kubus ini dari atas sampai bawah itu? Ada yang mau memberikan penjelasan? Coba ada enggak di antara anak-anak yang sudah bisa memahami? Tidak ada? Saya, Bu. Oke, Mbak Alifa Alifah Devi. Devi. Nggih, coba bisa membantu Bu Fitri dalam menjelaskan bagaimana cara menentukan panjang sisinya ini. Ya, Bu. Oke, Luas disilakan. permukaan 6 kali sisi 2 pangkat Sisi 2. pangkat 2. Oke. Sisi pangkat 2 sama dengan luas permukaan per 6. Sisi pangkat 2 sama dengan 1944 per 6. Untuk mengetahui hasilnya, 1944 bagi 6 sama dengan 324. 324 akarnya 18 cm. Jadi hasilnya sisinya 18 cm, Bu.
Oke, terima kasih untuk Mbak Alifa Debi. Jawabannya sudah sangat benar, nggih, penjelasannya. Coba Mas Dimas Haryo, atas nama Dimas Haryo, sudah bisa memahami penjelasan dari Mbak Alifa Debi ini? Insya Allah, Bu. Insya Allah paham. Oh, sampun paham, nggih. Oke, adakah teman yang lain yang bisa memberikan penjelasan? Coba Mas Ubaid bisa memberikan penjelasan dari penyelesaian ini, Mas Ubaid? Oke, Mas Zazuli, ditunggu dulu nggih untuk teman memberikan jawaban. Setelah itu nanti Bu Fitri jelaskan nggih. Mas Ubaid bisa memberikan penjelasan dari penyelesaian ini? Masih kurang paham, Bu. Oke, Mbak Briza bisa membantu untuk menjelaskan. Apakah sudah paham, Mbak Briza? Sudah, Bu. Oke, coba dijelaskan, nggih. Luas permukaan sama dengan 6 kali sisi pangkat 2. Sisi pangkat 2 sama dengan luas permukaan dibagi 6. Sisi pangkat 2 sama dengan 1944 dibagi 6. Sisi pangkat 2 sama dengan 324. Sisi sama dengan 324 pangkat 2. Sisi sama dengan 18 cm. Coba Mbak Briza di sini Bu Fitri mau tanyakan. Sisi sama dengan akar 324. Mbak Briza masih ingat nggak cara mengakar pangkat 2 itu seperti apa? Masih dikit. Seperti apa, Nak? Coba langkahnya untuk melakukan akar pangkat 2 seperti apa? Mbak Alifa Debi, jika mempunyai jawaban untuk cara mengakar, disilahkan juga. Dan anak-anak yang lain yang masih ingat cara mengakar, boleh untuk memberikan jawaban. 18 kali 18, Bu, sama dengan 324. Oke, Mbak Alifa, kalau misalkan kita berangkatnya dari 18 kali 18, itu 324. Berarti kan kita harus nebak dulu angka yang benar, biar hasilnya cocok. Nah, tapi kalau misalkan kita diberikan angkanya tok 324, kira-kira bisa menebak tak kalau misalkan itu tadi hasilnya 18? Kan berarti harus mempunyai cara mengakar. Mbak Alifa masih ingat cara mengakar pangkat 2? Coba dari teman-teman semuanya, ada yang masih ingat cara menentukan akar pangkat 2? Bu, izin ambil minum. Nggih, disilahkan. Anak-anak diusahakan ketika pembelajaran berlangsung, untuk pembelajaran apapun itu, jangan mematikan layarnya, nggih. Cukup mikrofonnya saja yang dimatikan. Karena ketika kalian menjawab pertanyaan, biar gurunya juga tahu kegiatan apa yang juga kalian lakukan. Apakah sedang belajar saja atau dengan kegiatan yang lain, seperti itu, nggih. Oke, di sini Bu Fitri membantu memberikan penjelasan. Tadi kita mendapatkan luas permukaan yaitu 6 kali sisi pangkat 2 atau 6 kali sisi. Dari mana ya? Itu tadi karena kubus itu mempunyai 6 sisi berbentuk persegi. Karena persegi itu rumus luasnya adalah sisi kali sisi, maka ada 6 persegi, berarti 6 kali luas persegi. Berarti 6 kali sisi kali sisi.
Dan jika kita ingin menentukan panjang sisinya, bisa kita ambil panjang dari satu sisi saja. Kalau luas permukaan kan terdiri dari 6 kali luasnya. Berarti kalau kita hanya membutuhkan satu saja, berarti sisinya pangkat 2 itu atau luasnya itu, luas satu sisi, hasil dari luas permukaan yang ada kita bagi dengan 6. Karena 6 di sini ada 6 sisi. Nah, di sini tetap S pangkat 2, nggih. Kenapa kok S pangkat 2? Karena bentuknya masih luas satu sisi. Nah, untuk ininya harus ditulis terus dari atas ke bawah, nggih. Yang berubah cuma ada di sebelah kanan. Yang di sini, di angka-angkanya. Langsung saja, karena kita sudah mempunyai luas permukaan 1944 ini, bisa kita gantikan LP ini dengan 1944. Lalu kita bagi dengan 6. Setelah kita bagi, melakukannya dengan Progapit, hasilnya adalah 324. Sisi pangkat 2 atau luas dari persegi itu adalah 324. Nah, kalau menentukan sisi dari perseginya, gimana? Berarti harus kita lakukan akar pangkat 2. Nah, coba di sini ada akar pangkat 2 dari 324. Coba anak-anak perhatikan penjelasannya, nggih. Akar pangkat 2 dari 324. Karena ini adalah akar pangkat 2, maka kita tarik garis setelah 2 angka dari belakang. 1, 2, sret. Gini, nggih. Kita tarik garis dari 2 angka di belakang. 1, 2, sret. Nah, syaratnya anak-anak harus hafal ini. Kalau tidak hafal, minimal harus punya catatannya. Yang mana? Ya perpangkatan itu. 1 pangkat 2 itu 1, 2 pangkat 2 itu 4, 3 pangkat 2 itu 9. Pangkat 2 itu apa sih? Perkalian berulang sebanyak 2 kali. 4 pangkat 2, berarti 4 kali 4 sama dengan 16. 5 pangkat 2, 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, 6 pangkat 2 itu 36, 7 pangkat 2 itu 49, 8 pangkat 2 itu 64, 9 pangkat 2 itu 81. Setelah anak-anak punya catatan ini atau hafal ini, anak-anak cocokkan dengan angka yang paling belakang ini. Coba anak-anak, angka paling belakang ini angkanya berapa? 4. Oke, karena yang belakang ini angkanya adalah 4, silakan anak-anak cocokkan di yang Bu Fitri tandai ini. Yang hasil belakangnya 4 itu dari perpangkatan berapa? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Dan dari 2 pangkat 2 yang hasilnya 4 dan kira-kira belakangnya 4 lagi siapa? 8 pangkat 2. Oke, 8 pangkat 2. Hasilnya juga 64. Punya belakangnya 4. Jadi kita mencocokkannya seperti itu. 324. Kita tarik garis setelah 2 angka dari belakang. Kita lihat angka yang paling belakang ini adalah 4. Kita cocokkan di sini. Mana sih di sini yang punya angka belakangnya 4? Ternyata ada ini. Juga ada ini. Dari 2 pangkat 2 atau enggak 8 pangkat 2. Kita catat di sini di bawahnya. Oke. Setelah kita menentukan 2 angka ini, angka di sini sudah tidak kita pakai lagi. Kita berganti yang depan. Angka 3. Silahkan anak-anak perhatikan hasil jawabannya ini. Ada 1, 4, 9, 16, 25, 36, dan seterusnya. Kira-kira angka 3 itu berada di angka mana? Coba anak-anak lihat di pojok atas itu. Kira-kira angka 3 itu di mana anak-anak letaknya? Di sini kan ada 1, ada 4, ada 9. Apakah di tengah-tengah 1 sampai 4? Apakah di tengah-tengah 4 sampai 9? 9 sampai 16? Kira-kira di mana angka 3 ini anak-anak?
Di antara 1 dan 4, Bu. Oke, angka 3 itu di antara 1 sampai 4. Jadi kita harus memilih angka 1 ini yang kita tulis. Jadi kita tulis di sini. Coba perhatikan. Ini kan 1 pangkat 2 atau 1 kali 1 sama dengan 1 gitu ya. Kita coba. Karena 3 itu lebih dari 1 dan kurang dari 4, maka kita pakai yang bawah. Yang 1 pangkat 2 sama dengan 1. Bisa kita tulis 1 kali 1 sama dengan 1. Oke. Setelah itu kita kurangi. Hasilnya adalah 2. 3 kurangi 1 itu 2. Sekarang akan kita bandingkan. 2 ini apakah lebih besar dari 1? Angka 2 lebih besar dari 1 apa kurang dari 1 atau sama dengan? Lebih besar. Lebih besar dari 1. Lebih besar dari 1. Maka dari itu kita pilih angka yang besar. Di sini kan ada 2 pilihan jawaban. Kalau nggak 12 ya 18. Karena 2 lebih dari 1 kan lebih besar. Maka kita pilih jawaban yang besar. 12 dan 18. 12 dan 18 lebih besar 18. Jawabannya adalah 18 cm. Coba Mas Fari, silakan dimatikan mikrofonnya. Coba, ini adalah pelajaran kelas 4 ketika kalian membahas mengenai luas bangun datar. Ini merupakan akar pangkat 2. Nggih. Di sini Bu Fitri jelaskan ulang karena kita menggunakannya untuk mencari panjang sisinya. Oke, Bu Fitri ulangi. Akar pangkat 2 dari 324, karena akar pangkat 2, kita tarik garis setelah 2 angka dari belakang. 1, 2, seret, kayak tadi. Setelah itu, kita cocokkan. Angka belakang ininya kan 4. Kita lihat di pojok atas ini. Yang belakangnya 4 siapa ya? Ternyata 2 pangkat 2 itu 4, 8 pangkat 2 itu 64. Belakangnya juga 4. Kita tulis di sini 2, kita tulis di sini 8. Setelah menulis angka 2 dan 8 ini, yang belakang ini kita tidak pakai lagi, kita straight ways, kita coret. Okay? Kita fokus yang depan, angka 3 ini. Kita lihat letak dari angka 3 ini kira-kira di mana. Oh, ternyata 3 itu lebih dari 1 dan kurang dari 4. Di hasil jawabannya ini, Gina. Lihat di hasil jawaban-jawabannya. Hasil perpangkatan. 3 itu lebih dari 1 dan kurang dari 4. Maka kita pakai yang bawah. Yang ini, 1 pangkat 2 itu 1. Bisa kita tulis kayak tadi. 1 kali 1 sama dengan 1. Ye. Terus kita lakukan pengurangan. 3 kurangi 1 itu 2. 2 ini kita bandingkan dengan puluhan yang kita tulis tadi, yang 1 tadi. Apakah 2 itu lebih dari 1, apa kurang dari 1, atau sama dengan? Oh, ternyata 2 itu lebih dari 1. Maka dari pilihan jawaban, 12 dan 18, kita pilih yang besar, yaitu angka 18. Bagaimana dari penjelasan Bu Fitri ini? Apakah anak-anak bisa memahami untuk menyelesaikan akar pangkat 2? Bisa, Bu. Coba Bu Fitri ingin menanyakan tanggapan teman-teman yang lain. Bisa memahami? Bisa, Bu. Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah Oke. bisa, Bu. Insya Allah. Nggih, coba jika anak-anak masih belum paham, bisa nanti diputar kembali dari video rekamannya, nggih. Karena memang untuk akar pangkat 2 sudah kita pelajari di kelas 4 dan di kelas 5 ini kita hanya mengulas kembali, nggih, bukan mempelajari dari awal. Jadi diharapkan anak-anak sudah lumayan paham dari penjelasannya. Jika kurang paham, bisa nanti japri Bu Fitri pribadi atau bisa melihat tayangan ulangnya, nggih. Oke, jika anak-anak sudah paham, tadi sudah dicatat jawabannya.
Langkah pertama, luas permukaan itu kita bagi 6 karena ada 6 sisi. Setelah ketemu jawabannya, hasilnya tadi kita akar pangkat 2. Nah, cukup mudah kan? Cuma mungkin anak-anak kesulitan dalam melakukan akar pangkat 2-nya. Nah, coba kita selesaikan soal berikutnya biar lebih gampang nanti. Di sini Bu Fitri memiliki dua soal untuk mencari panjang sisi dari kubus. Coba anak-anak disilahkan untuk mengerjakan bebas nomor 1 atau nomor 2. Nanti kita tampung jawabannya, nggih. Bu Fitri berikan waktu sekitar 3 menit untuk menyelesaikan. Jangan lupa tadi langkah yang pertama, luas permukaannya kita bagi 6. Kemudian hasilnya kita akar pangkat 2. Dicatat dulu, nomor 1 hasilnya 2646. Nomor 2 luas permukaannya itu 864. Habis ini Bu Fitri kembalikan slide-nya kepada contoh akar pangkat 2 tadi. Biar anak-anak lebih memahami. Soal nomor 1 dan nomor 2, luas permukaannya sudah dicatat, nah? Sudah. Oke, dan dicatat, nggih. Nomor 1 LP-nya 2646. Nomor 2 LP-nya 864. Oke, Bu Fitri kembalikan layarnya ke belakang, nggih. Pada contoh cara mengakar ini. Anak-anak bisa melihat hasil pangkat 2 di pojok kanan atas itu dan langkahnya yang ada di bawahnya ini. Coba dikerjakan nomor 1 atau nomor 2. Nanti kita cocokkan jawabannya. Bu Fitri ulangi kembali. Nomor 1, luas permukaannya 2646 dan nomor 2, 864. Anak-anak yang masih belum paham, jangan malu bertanya, nggih. Oke, Mas Zazuli. No, angka 1 itu dari mana? Karena yang depan garis ini angkanya kan 3. Angka 3 itu kita lihat dari hasil permangkatan semuanya ini. Ada angka 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Kita kira-kira angka 3 itu di mana? Ternyata angka 3 itu ada di antara 1 dan ada di antara 4. Kita pilih yang bawah saja. Kan 3 itu lebih dari 1 dan kurang dari 4. Kita pilih yang lebihnya, berarti kan harus di angka satunya. 1 itu merupakan perkalian dari 1 kali 1 sama dengan 1. Maka bisa kita tulis di sini. 1 kali 1 sama dengan 1. Setelah itu kita melakukan pengurangan. Bagaimana Mas Zazuli bisa memahami angka satunya dari mana? Mas Zazuli, disilakan untuk membuka mikrofonnya. Oke, coba. Oke, terima kasih. Coba Mbak Maulidia Aisyah dibuka mikrofonnya, nah. Kata Mbak Maulidia, ini lumayan susah. Kira-kira Mbak Maulidia kurang memahami di sebelah mana, nggih? Coba disampaikan. Yang di sebelah itu Bu, yang 0 sama 8 itu loh Bu. Ini bukan 0, nak. Bu Fitri mengurungi tadi. Bu Fitri lingkari tadi. Angkanya ini 1 tadi. Kalau tadi Mbak Maulidia menyimak, ini adalah angkanya 1, nah. Tadi Bu Fitri lingkari karena mau membandingkan. Angka 2 ini loh, nak. Bu Fitri bandingkan dengan angka 1, angka 1 ini. 2 itu kan lebih dari 1. Lebih besar, maka kita pilih yang besar. Itu bukan 0, nggih, atau ini cuma Bu Fitri tadi melingkari gitu angka satunya. Biar gak gabung dengan angka yang belakangnya. Mbak Oh, Maulidia bisa memahami? iya Bu, bisa. Oke, coba anak-anak yang lain yang masih belum paham, jangan malu untuk bertanya. Biar kalian lebih paham, nggih. Bu, soal yang kedua itu apa? Soal yang kedua, luas permukaannya 864. Yang ditanyakan sama, yaitu mencari panjang sisinya. Oke, coba dari langkah atas sampai bawah, kita ulangi lagi. Langkah pertama, ini langkah pertama.
yaitu luas permukaannya kita bagi 6. Setelah itu langkah kedua, hasil dari pembagian tersebut kita Soal akar nomor pangkat 1 itu 2. berapa, Bu? Soal nomor 1 itu 2646, Nak. Nomor 2, 864. Oh, berapa, Bu, tadi nomor 1, Bu? 2646. 2646. Guru, Nggih, Sudah, Bu. Bu, coba. saya mau nomor 1 dan nomor 2, Bu. Oh, Mbak Seta sampun. Oke, Bu Fitri tampung nggih. Nomor 1 jawabannya berapa, Nak? Nomor 1 jawabannya 21. Oke. Nomor 2 jawabannya 12. Oke, terima kasih Saya, Mbak Bu. Sweta yang sudah memberikan jawaban. Saya, Bu. Oke, Mbak Alifa Alifa Devi. Devi. Nomor 1, 21. Nomor 2, 12, Bu. Nggih, terima kasih Mbak Alifa Devi yang sudah memberikan jawaban. Saya, Bu. Ayo, teman-teman yang lain. Saya, Bu. Namanya siapa? Mas Arasya. Arsya Winarko. Oke, Mas Arasya. Jawabannya Ya, berapa? Untuk nomor berapa? Nomor 1 itu jawabannya 21, kalau nomor 2 itu 12. Oke, terima kasih. Mbak Briza, jawabannya berapa? Yang nomor 1 jawabannya 21. Yang nomor 2 jawabannya 20. Oke, terima kasih. Mbak Akila Vega, jawabannya berapa? Nomor 1, 21. Nomor 2, 12. Oke, kebanyakan anak-anak sudah menjawab angkanya 21 dan 12. Nah, kita tunggu beberapa siswa lagi untuk menjawab, nggih. Apakah memiliki jawaban yang sama atau berbeda? Ayo teman-teman yang lain, jawabannya berapa yang sudah selesai? Saya, Bu. Oke, Mas Enolis, jawabannya berapa? Yang nomor 1 jawabannya 21. Yang nomor 2 jawabannya 12. Oke, jawabannya 21 dan 12. Adakah teman-teman yang lain yang memiliki jawaban berbeda? Bu, saya Oke, Mbak Akila Najma. yang nomor 1, 21. Yang nomor 2, 12. Nggih. Mpun nggih, kita coba jawab bersama-sama. Di sini Bu Fitri menampung banyak sekali teman-teman yang sudah mengerjakan nomor 1. Hasilnya adalah 21 cm. Dan nomor 2 adalah 12 cm. Sudah benar nggih jawabannya? Alhamdulillah anak-anak sudah bisa memahami dari apa yang Bu Fitri sampaikan barusan. Meskipun lumayan susah untuk akar pangkat 2-nya, tetapi tetap dicoba nggih. Kalau misalkan masih salah, dicoba lagi sampai bisa. Nanti jika mentok tidak bisa, disilakan anak-anak japri Bu Fitri ditanyakan cara pengerjaannya biar lebih paham nggih. Oke, dari apa yang Bu Fitri sampaikan hari ini mengenai luas permukaan dan mencari panjang sisinya ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, coba yang masih kurang paham dari awal sampai terakhir ini, coba siapa yang masih belum paham? Jangan malu untuk bertanya, untuk lebih bisa, nggih. Kita semakin naik kelas, jadi kita harus berani berpendapat. Meskipun itu pendapatnya kita itu salah, benar, kita juga harus berani mengungkapkan. Bisa, enggak bisa, kita juga harus bilang, nggih. Oke, anak-anak sudah bisa memahami pembelajaran dari awal sampai akhir ini? Bisa, Bu. Oke, teman-teman yang lain suaranya gimana? Kira-kira bisa enggak sih? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Bisa. Oke, Bu Fitri ucapkan terima kasih untuk anak-anak yang sudah aktif dalam pembelajaran ini. Tadi Bu Fitri sudah memiliki catatan-catatan siswa yang sangat aktif dalam pembelajaran. Nah, jika anak-anak yang lain diharapkan juga aktif dalam pembelajaran, G.
Jangan malu bertanya dan berpendapat. Jangan takut jawabannya benar maupun salah. Jadi Bu Fitri harapkan pada meet berikutnya anak-anak bisa berpendapat, nggih, bisa aktif dalam pembelajaran. Selain dari siswa-siswa yang sudah aktif ini tadi.